Hai anak-anak, sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Yuk, kita pelajari. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Kemudian, mengkomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah anak-anak, siapa di antara kalian yang beragama Islam? Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu? Bagaimana sikap kalian kepada teman-teman yang berbeda agama? Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI. Nah, perbedaan agama bukanlah menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Jadi, sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, kali ini kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks bacaan. Nah, kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di tiap paragrafnya ya anak-anak. Nah, kita akan mencoba menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk itu, kalian coba simak ya teks bacaan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita baca teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Nah, ketika membacanya, kita sekaligus akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di tiap paragraf. Oke, sekarang mari kita baca dulu paragraf pertama, lalu kita temukan gagasan pokok serta gagasan pendukung di paragraf pertama tersebut. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah anak-anak, paragraf pertama ini kira-kira gagasan pokoknya mana ya? Ya, benar sekali. Pada kalimat terakhirnya ya, yang ini. Karena paragraf pertama ini membicarakan tentang keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Sehingga kalimat terakhirnya di paragraf pertama ini merupakan gagasan pokoknya. Ingat, gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf atau inti kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, selain itu, pada kalimat-kalimat sebelumnya yang ada di paragraf pertama ini merupakan gagasan pendukungnya. Oke, mudahkan menemukannya. Sekarang, coba kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf selanjutnya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga.
Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Ya, benar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau Hz. Kemudian bagian-bagian telinga dan fungsinya. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustasius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Di sini kita akan menjelaskan cara kerja telinga. Ya, benar. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan ketika mendengar suara yang keras seperti suara petir? Ya, benar. Kita dapat menutup telinga kita dengan tangan. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dianugerahkannya indera telinga. Merawat telinga dan menggunakannya secara benar adalah bentuk dari rasa syukur tersebut. Kelainan pada telinga. Telinga merupakan salah satu organ penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya tuli dan congek. Apa itu tuli? Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berlanjut usia, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Kemudian congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawat telinga? Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara memelihara kesehatan telinga. Agar telinga kita selalu sehat,
maka kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkannya dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak, seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek genang telinga. Coba praktikkan cara-cara memelihara kesehatan telinga di rumah. Baik anak-anak, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Apa contohnya? Ya, kalau umat muslim kita bisa dapat mendengarkan suara azan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, sekarang kamu baca dan pahamilah teks yang berjudul Belajar dari Cerita. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini ya. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.